Abdurrahman, Mas Umar, Mas Dinya. Masuk ini ceritanya tentang Nabi Muhammad SAW. Masuk. Ya. Sini Abdurrahman, sini Umar. Ini materinya untuk anak-anak bisa, orang tua harus, yang muda apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita adalah kitab Nurul Uyun. Itu judulnya, Nurul Uyun. Sebuah ringkasan dari kitab berjudul Siratu Al-Aminil Ma'mun. Versi lengkap dan ringkasannya penulisnya sama. Yang menulis dalam versi lengkap adalah Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas. Berikutnya kita akan ringkas menjadi Ibnu Sayyidin Nas. Yang menulis kitab ini namanya Ibnu Sayyidin Nas. Kitab yang beliau tulis diberi judul Siratul Aminil Ma'mun. Ya. Tapi judul lengkapnya Uyunul Adab fi Fununil Maghazi Wasyama'ili Wassiyar. Tapi kemudian diringkas menjadi Nurul Uyun. Ya, fi talkhisi Siratil Amini Al-Ma'mun. Kitab ini versinya ringkas, menjelaskan untuk kita tentang sirah dan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Walaupun versinya ringkas, namun tidak semua orang mengetahuinya. Padahal ringkasan. Sementara kita yang tidak mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW akan kesulitan untuk mencintai beliau. Bagaimana kita akan mencintai seseorang yang tidak kita ketahui, walaupun namanya sering diucap, berulang-ulang kita dengar, bahkan tiap hari, tiap kali azan dikumandangkan, selalu di sana nama Nabi Muhammad disebutkan. Setiap kali kita sholat, Nabi Muhammad SAW namanya kita ucap. Tapi tetap saja banyak yang tidak mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ringan saja, ya. Pada umur berapa ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Umurnya Nabi Muhammad waktu itu berapa? Tidak banyak orang yang tahu. Pada umur berapa Nabi Muhammad SAW ketika ayahnya meninggal dunia? Padahal dari situ kita bisa mengerti dan mengetahui ternyata kehidupan kita itu jauh lebih baik, ya, dalam hal ini karena kita bertemu dengan orang tua kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga memberikan pelajaran buat kita, orang yang paling susah sekalipun bisa mulia, dapat tinggi derajatnya. Baik, kita baca halaman 16. Qala al-Imam Ibnu Sayyidin Nas An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ibni Hashim
minimal kita menghafal nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada kakek buyutnya yang bernama Hasyam. Itu minimal. Jangan hanya Muhammad, nama bapaknya nggak tahu, nama kakeknya juga nggak tahu, apalagi buyutnya. Tapi minimal kita mengetahui dan menghafal nama Nabi Muhammad SAW sampai kakek buyut. Kalau kita ditanya, memangnya kamu cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Oh iya, cinta. Ya kalau memang cinta, siapa nama bapaknya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama buyutnya? Ketika kita tidak bisa menjawab, maka cinta hanya pengakuan saja. Kalau betul-betul cinta, pasti dia tahu lah siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyut. Ya, minimal sampai buyut. Lebih ke atas lagi, lebih baik Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadr ibn Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini keturunan para tokoh garis kaum bangsawan, orang-orang yang terhormat. Tapi belum tentu kaya. Yang namanya orang terhormat atau bangsawan itu tidak harus kaya, karena beda antara kekayaan dengan status seorang bangsawan. Nah, di dalam Islam nasab atau silsilah keturunan itu betul-betul diperhatikan dan harus dijaga. Bahkan tentang nasab ini menjadi satu dari dua kelebihan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Selain nasab, namanya sanad. Nasab itu garis keturunan, dijaga betul, jangan sampai rusak, jangan kemudian hilang, tidak boleh putus, dicari betul itu. Kalau memang bisa ditelusuri, telusuri. Kalau bisa memberikan bukti, miliki bukti itu bahwa memang garis keturunan kita bapak, kakek buyut, terus naik ke atas, ditulis. Maka mereka yang memperhatikan nasab ini sampai punya namanya Syajaratun Nasab, pohon nasab. Ya, saya pernah berkunjung di daerah Hadramaut, disambut di sebuah aula besar, aula suatu kabilah di sana. Aulanya besar, memanjang, kemudian di tengah itu sudah ada kursi-kursi, itu untuk para sesepuh-sesepuhnya. Nah, di salah satu dindingnya itu ada Syajaratun Nasab. Jadi nasab suku mereka, tapi dibuat seperti pohon. Jadi semakin tahun pohonnya semakin besar. Nanti paling bawah itu akarnya, itu kakek nenek moyang mereka dari paman Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu dari situ dijaga betul. Dari Al-Abbas, tapi yang laki-laki saja, yang perempuan tidak bisa sebutkan karena garis nasab itu melalui jalur laki-laki. Itu dari tahun berapa? 1400 tahun yang lalu sampai sekarang dijualin pohonnya besar sekali, tulisannya kecil-kecil rapi. Dan mereka juga punya suatu mungkin lembaga kecil-kecilan itu untuk pengesahan dan memasukkan data kayak kita di Indonesia ke
Kalau dalam sistem negara namanya dukcapil, ya pencatatan sipilnya itu. Ini anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Dan tidak bisa mengaku-ngaku. Karena apa? Harus membawa surat. Misalkan saya termasuk keluarga besarnya Al-Abbas, buktinya mana? Bapak saya namanya Ahmad, terus kakeknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Abbas, kakeknya namanya Abdullah. Iya, buktinya mana? Wah, saya nggak punya bukti, nggak bisa diterima. Jadi betul-betul nasab itu dijaga. Oleh sebab itu, hal-hal yang merusak nasab di dalam agama kita haram hukumnya. Contoh yang merusak nasab itu apa? Mohon maaf, zina. Perbuatan zina itu merusak nasab. Kenapa? Karena tidak bisa diketahui dan tidak bisa dipastikan bahkan ini anak sopo. Perempuannya satu, laki-lakinya lebih dari satu. Dia zina. Nah, ini anaknya siapa? Gak mungkin kemudian terus yang perempuan milih anaknya yang sana, anaknya yang laki-laki itu. Gak boleh. Nasab itu menjadi rusak. Di dalam agama juga, dalam agama kita juga dilarang menisbatkan diri ke suatu kabilah, apalagi sampai menisbatkan diri kepada seseorang diakukan sebagai bapak padahal bukan bapak. Kalau di Indonesia anak angkat, ya anak angkat itu kalau di kartu keluarga ini yang resmi loh ya, yang resmi itu ada kolom status, itu di kolom itu tulisannya AA, anak angkat. Kalau di kartu keluarga itu kan nomor nama, ya kan, nama bapak. Sebenarnya bagus sekali Indonesia itu. Ya, bahkan kalau dalam verifikasi hal-hal tertentu yang disebutkan juga nama ibu, misalkan rekening, ya kan, pakai nama ibu, itu betul-betul dijaga. Jadi nomor 1, 2, 3 ini kartu keluarga, nomor induk keluarganya NIK, nanti ada NI, nomor induk kependudukannya, nomor induk keluarga, nomor induk kependudukan. Nama siapa? Si A. Nama ayah B, nama ibu C. Ini kepala keluarganya Z, punya anak, tulisannya C. Nama bapaknya siapa? Ternyata AA, anak angkat. Oh, berarti si C ini bukan anak kandungnya Z, ini anak angkat. Tapi kalau misalkan jelas-jelas dia anak angkat, kemudian ditulis bin-nya Z, haram hukumnya. Nggak boleh. Nggak ada main perasaan. Nggak ada wah terus kalau anak tenan nih, walaupun kalau anak tenan, walaupun perasaannya bagaimana tetap nasab itu harus dijaga. Karena kalau tidak tahu, akhirnya si C nanti menikah, punya anak, akhirnya nanti anaknya itu dikatakan sebagai cucunya Z, garis keturunan Z, padahal nggak ada. Demikian juga tentang silaturahmi, menjaga hubungan kekerabatan. Dari mana kita bisa melaksanakan syariat menjaga silaturahmi kalau kita tidak tahu tentang nasab, tentang mahram? Tidak boleh menikah yang satu mahram, nggak boleh menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Sebaliknya juga seorang perempuan dengan keponakannya kalau dia menikah dua. Padahal kejadian bukan hanya sekali, terus berulang dalam sejarah manusia. Sudah menikah baru tahu, oh ini adik sepersusuan, oh ini adik lain ibu, ini bibinya sepersusuan. Misalnya, tidak boleh dalam hukum Islam. Padahal tentang nasab ini sangat penting. Yang punya nasabnya dijaga lah, jangan sampai hilang, jangan kemudian putus. Kita yang punya anak-anak juga harus diajari, harus dikasih tahu nasabnya itu baik dari jalur bapak maupun dari jalur
ibu. Nah, Nabi Muhammad SAW nasabnya itu sangat baik, istimewa, panjang memang, tapi paling tidak kita harus menghafal minimal sampai ke kakek buyut, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdurrahman diulang, Muhammad bin Hashim, Abdurrahman dia diulang nasabnya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, nggak apa-apa, bin Abdul Muttalib bin satu lagi Hashim. Ini ada siapa? Namanya siapa? Mas Ahmad. Coba Mas Ahmad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Mas, sinten Mas Taufik? Abdurrahman, Pak Abdurrahman juga. Diulangi Mas. Ya, itu yang di belakangnya Mas Sigit siapa? Siapa? Fauzan itu putranya Mas Yuwono. Ayo Mas Fauzan. Tidak apa-apa, tidak usah malu, nanti dibantu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Isa. Mas, ya, yes, you. Bin Hashim. Adik ini your brother siapa? Ini adikmu? Yes, your little brother. Yes. Yeah. Siapa namanya? Your name? Ahmad. You can speak Indonesia? Bisa nggak bahasa Indonesia? Ya, dari Australia, nah, lainnya Australia. Ini Australia juga, sama kakak adik, sama-sama Australia. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah di belakang ada nggak? Itu semua. Siapa? Yang bajunya merah maron. Siapa namanya? Ishak. Iya, Ishak namanya. Ya, berdiri Mas. Apa-apa. Ya, namanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin. Bagus, duduk, jazakumullah khairan. Nah, kata Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas, hadza huwal muttafaqu alaihi. Silsilah nasab tadi itu yang disepakati semua ulama, tidak ada yang berbeda pendapat. Wa fi ma ba'da Adnan ila Adam khilafun katsirun. Tetapi nasab Nabi Muhammad setelah Adnan sampai Nabi Adam, nah itu terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapatnya cukup katsir. Katsir itu apa? Banyak. Ya. Karena antara Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam itu kan banyak sekali. Ya. Nah, dari Nabi Muhammad sampai kakek jauh beliau namanya Adnan, semuanya sepakat, ya betul, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seluruhnya bin Adnan. Ini sepakat semua. Terus bapaknya Adnan siapa? Nah, ini baru beda pendapat. Dari Adnan sampai Nabi Adam itu beda pendapat. Yang penting kita menghafalnya sampai Hashim. Qala wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminatu bint Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Sementara ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Aminah bint Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay. Nasabnya ketemu atau tidak dengan bapaknya Nabi Muhammad? Ketemu apa enggak? Ketemu. Ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ketemunya di mana? Coba lihat itu. Ketemunya di mana?
ketemunya di Kilab bin Murrah. Sekarang secara awu, ya, awunya lebih tua mana? Bapaknya Nabi Muhammad atau ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba dilihat itu. Awune itu kan ketemunya di mana? Di Kilab bin Murrah. Dari Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ke atas itu sama sampai bin Adnan. Karena ya saling menikah ya, kalau satu keturunan. Ya, dari Kilab bin Murrah sampai Aminah itu berapa? Zuhrah, Abdul Manaf, Wahab, Aminah. Ada berapa? 4 ya. Dari Zuhrah, Abdul Manaf, Wahab, Aminah 4. Kalau dari jalur bapak Kilab bin Murrah, anaknya siapa namanya? Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah. Ada berapa? Ada berapa? Berapa? 5. Ya. Sehingga secara awu lebih tinggi mana ini? Ibunya Nabi Muhammad atau bapaknya Nabi Muhammad? Hah? Ribut nih, ngantuk. Orang ngantuk tutup. Lalu Mas Abdullah, coba bikin jagung sih. Jagungnya nanti. Oh iya, Nabi Muhammad jelas. Sekarang bapak sama ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awune ini wis menang di. Kan ketemunya sama-sama di Kilab bin Murrah. Dilingkari Kilab bin Murrahnya, atau kilabnya aja coba dilingkari. Dilingkari. Ayo, Kilab bin Murrah, kilabnya dari bapak dilingkari. Kilab bin Murrah dari ibu dilingkari juga. Terus dihitung. Ya, di bawahnya Kilab bin Murrah itu ada berapa? Kalau dari jalur ibu, di bawahnya Kilab bin Murrah ada Zuhrah, Abdul Manaf, Wahab, Aminah. 4. Dari jalur bapak, di bawahnya Kilab bin Murrah, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah. 5. Berarti awune luwe ibu ini. Boleh nikah? Oh boleh. Oh, sepupu satu kali saja boleh. Apalagi sudah ini berkali-kali boleh. Tapi yang jelas kita sudah mengambil kesimpulan bahwa ayah ibunya Nabi Muhammad SAW itu berasal dari suku Quraisy. Berasal dari suku Quraisy. Satu garis keturunan. Ya, bertemunya di kakek jauh beliau yang namanya Kilab bin Murrah. Belajar sejarah begini ada pahalanya loh. Ya, kalau cuma belajar sejarah si A, si B, si C nggak ada pahalanya. Mau yang dipelajari biografinya seorang peneliti, biografinya seorang pemain bola, biografinya semuanya nggak ada pahalanya itu. Tapi kalau kita mempelajari biografinya Nabi Muhammad SAW itu ada pahalanya, karena ini ibadah. Mengenal Nabi Muhammad SAW itu adalah ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain fi syahri Rabi'il Awal min amil fil. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah. Hari apa? Hari Senin. Bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Bulan Rabiul Awal itu bulan keberapa? Coba dihitung. Januari, Februari, itu Masehi. Nah, kalau itu apa? Juni ya bulan 6, Agustus 8, Oktober 10, Desember 12. Tapi kalau Rabiul Awal bulan berapa? Mas Ahmad?
Bulan berapa Mas Ahmad? Betul Ahmad ini. Ahmad. Ya. Bulan berapa Mas? 3. 3. Gimana kok 3 itu? Fauzan, Rabiul Awal bulan berapa? Bulan berapa? Lali. Oh, lali. Rabiul Awal, Abdurrahman bin Taufik 3. Lah kok sama dengan Ahmad? Sama. Abdurrahman Heru. Apa ngene-ngene itu apa? Abdurrahman Bayahmar 2. Loh, kok beda? Coba dihitung sama-sama. Bulan pertama bulan Muharram, bulan 2 Safar, bulan 3 Rabiul. Oh iya, bulan ketiga. Tadi Ustaz juga gak bilang salah kok. Ustaz kan ngomong cuma gitu aja. Coba kaget. Ya berarti Rabiul Awal itu bulan 3. Bulan 3. Qila tanihi. Tapi tanggal berapa? Harinya hari Senin. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun Gajah. Karena zaman dulu orang mengingatnya dengan peristiwa yang terjadi. Mbah, jenengan lahirnya tahun pinten Mbah? Oh, pasti pangepur kae. Ya, tahunnya dengan peristiwa. Mbah, jenengan lahirnya tahun pinten? Pas Merapi jeblok. Jenengan lahirnya kapan? Umurku pas gestok umurnya jadi 10. Gestok berapa? Hah? Nama? Enggak ngerti. Gimana sibah-sibah kita gitu. Jadi tidak mengingat tahun dalam bentuk angka, tapi melalui peristiwa. Gitu. Nah, peristiwa waktu itu namanya tahun gajah karena di sana ada pasukan gajah yang menyerbu Megana. Tapi tanggal berapa? Qila tanihi. Ada pendapat mengatakan tanggal 2. Wa qila thalithuhu. Pendapat mengatakan tanggal 3. Wa qila thani asyarihi. Ada juga pendapat mengatakan tanggal 12. Wa qila ghairu dzalika. Ada juga pendapat yang lain. Tapi yang paling masyhur tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Itu yang paling masyhur. Qala wa kanat qad hamalat bihi ummuhu fi ayyami tasyriqi 'inda al-jamratil wusta wa qila ghairu dzalika. Ada yang mengatakan bahwa ibu beliau hamil, ya, artinya positif hamil, mengandung Nabi Muhammad SAW pada hari tasyriq indal jamratil wusta, di sebuah tempat dekat melempar jumrah wusta di daerah Mina. Wakila ghairu dzalika. Ada juga yang punya pendapat selain itu. Ini membingungkan apa mboten Mas Yafid? Atau bisa kita terima data ini? Kira-kira diterima atau ada yang perlu dipertanyakan? Ribut. Langsung kita terima. Kalau langsung kita terima, kita baca yang selanjutnya. Atau ada yang mau dibahas? Ribut. Wallah. Masih gitu? Hidup saya atau hidup Mas Tauhid? Mas Yono? Dan itu Pak Dikli? Dan itu Pak Tris? Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak dengan data yang dibawakan oleh Imam Ibnu Sayyidina dalam ringkasan ini? Dibaca selanjutnya. Enggak ada kaitannya sama selanjutnya. Selanjutnya itu peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Istana kerajaan Kisra itu bergetar, balkonnya runtuh, nah, ya kan, api
Persia, Zoroaster itu padam. Kemudian danau sawah di Irak kering. Nah itu paragraf berikutnya. Ada yang aneh nggak Pak Mujadi? Hamilnya pas hari tasyrik, lahirnya Rabiul Awal. Aneh enggak? Aneh nggak bukan? Kalau tahu tanggalan Islam ya mesti aneh. Berarti dilahirkan Nabi Muhammad itu usianya berapa? Hari tasyrik itu bulan apa? Bulan haji. Hari tasyrik Dzulhijjah. Ibunya hamil bulan Dzulhijjah. Lahirnya Rabiul Awal. Berarti usia kandungannya berapa? 4 bulan. 4 bulan. Kok aneh yo? Ya tidak aneh. Kenapa? Karena memang ada perbedaan pendapat tentang bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada perbedaan pendapat memang. Ini cuma beliau membawakan suatu pendapat saja. Kalau Nabi Muhammad SAW positif hamilnya sang ibu itu di hari tasyrik bulan Dzulhijjah, ya kan? Hari tasyrik kan berarti 10, kayak 11, 12, 13 pertengahan bulan Dzulhijjah. Lahirnya bulan apa? Kalau 9 bulan. Ayo Mas Abdullah. Ngaji kok ngitung mana? Maka taklim malah kok mikir ini saat ini. Ngaji ini pengen menikmati, menghadiri cuma untuk mendengarkan saja malah ditakoni. Pak Bagio, ayo Pak Bagio, tak lapor ke Bilal nanti mengenal. Bapakmu ditanya jawab Mas, alhamdulillah pengen salah. Apa ayo? Tapi kira-kira lahirnya bulan apa menurut pendapat ini? Karena pendapat ini saling terkait. Kalau misalkan apa bulan apa? Ramadan, betul. Abdurrahman bin Taufik. Kalau berdasarkan pendapat yang menyatakan Ibunda Aminah positif hamil Nabi Muhammad SAW di hari tasyrik ketika Jamratul Wusta, artinya di dekat Jamratul Wusta, ini lokasi. Kalau harinya waktunya ayam tasyrik, Al-Jumratul Wusta itu bukan waktu tapi tempat, keterangan tempat. Itu berarti Nabi Muhammad lahirnya bulan Ramadan. Tapi yang masyhur, artinya pendapat yang sudah tersebar luas, bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahirnya bukan bulan Ramadan, lahirnya bulan Rabiul Awal. Baik, kita lanjut. Itu yang kita pegang ya. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu di bulan Rabiul Awal, hari Senin. Ya, pendapat yang paling kuat tanggal 12. Qala rahimahullahu ta'ala wa lailata miladihi alaihi salatu wassalam, malam beliau dilahirkan terjadi peristiwa-peristiwa besar. 1. Ittalaba iwalu Kisra, istana Kisra bergetar dan bergoncang. Kisra itu raja Persia, ya. Jadi istana raja Persia itu mengalami gempa. Hatta sumi'a sauduhu, sampai suara gemuruhnya itu terdengar keras kemana-mana. Wasaqatat minhu arba'a asyrata syurfatan, ada balkon ya. Balkon itu betul nggak bahasa saya ini? Ini bangunan ya. Kemudian bagian atapnya itu ada sayap-sayapnya itu apa namanya? Betul balkon ya. Kalau kita cari di kamus terjemahnya balkon. Ini bangunan. Biasanya itu terus ada sesuatu menjorok keluar itu, biasa untuk lihat pemandangan, untuk ngopi yang zaman sekarang. Itu namanya syurfah. Ya, syurfah itu sesuatu yang keluar menonjol dari bangunan asli. Istana kerajaan Persia itu banyak hiasan-hiasannya seperti itu, bangunan-bangunan atau ruang-ruangan tambahan. Ketika malam Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu 14 syurfah itu ambruk, runtuh. Wa
khamadat naru Faris wa lam tahmad qabla dzalika bi alfi 'amin. Api negara Persia ya, yang sudah 1000 tahun tidak pernah padam, malam itu padam. Ada mereka bilang namanya api abadi, mati malam itu. Wa ghabat buhairatu sawah. Buhairah itu danau, sawah itu nama sebuah tempat. Jadilah namanya danau sawah. Letaknya di mana? Sekarang di Irak. Malam itu air danau sawah apa namanya? Asap. Asap itu apa bahasa Indonesianya? Kering. Jadi kering. Surut. Terus dari mana kita mengetahui seperti ini? Karena ini peristiwa besar, ya. Karena ini peristiwa besar, maka ceritanya menyebar oleh ahli sejarah, kemudian direkonstruksi, digabungkan. Itu peristiwa gempa yang kemudian sampai istana Kisra goyang, itu cerita kemana-mana. Kapan diingat? Demikian juga sampai rubuh loh. Kemudian api yang disembah, karena mereka itu kan para penyembah api Zoroaster itu. Padahal udah dijaga betul. Itu jadi cerita besar, berita kemana-mana tersebar. Terus akhirnya kapan itu? Oh, baru dengan malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk tanda-tanda atau mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa masih 5 menit lagi. Qala rahimallahu ta'ala ridwanuhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui. Jadi zaman dulu ya, yang kemudian itu juga berlangsung dalam masa-masa Islam. Seorang bayi ya, setelah dilahirkan, setelah lahir ya, kemudian usia beberapa bulan itu nanti disusukan. Ya, disusukan kepada perempuan yang juga sudah menyusui tentunya. Kalau tidak menyusui nggak mungkin asinya keluar yang sama-sama menyusui, tapi dari lain kabilah, dari lain suku. Itu ternyata secara penelitian itu sangat bagus untuk pertumbuhan anak satu. Ya, sangat bagus untuk pertumbuhan anak. Apalagi disusukan kepada seorang ibu susu yang memang punya punya kepribadian yang baik, berasal dari suku yang pemberani, yang dermawan. Karena air susu ibu itu juga pengaruh pada perkembangan anak, mulai dari fisiknya, sifat-sifatnya, mentalnya, itu pengaruh. Tapi harus pilih. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga disusukan. Selain itu, zaman dulu anak-anak kecil itu memang bukan dibuang ya, tapi dikirim ke kampung-kampung Badui. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa dengan kehidupan yang prihatin, bahasanya masih murni. Ya. Itu untuk membentukkan karakter. Maka dulu para khalifah di zaman-zaman awal Islam itu, terutama di Bani Umayyah, itu para pangeran, anak-anak kerajaan itu tidak dididik di dalam istana, tapi dididik di padang pasir negeri Syam. Ya, dididik berkuda, bersifat kesatria, ya kan, tahan dengan berbagai macam cuaca zaman dulu. Tapi akhirnya kebiasaan itu lama-lama hilang, berkurang, sampai yang tersisa akhirnya anak-anak bangsawan itu hidupnya di dalam istana. Padahal itu bagus. Ya, kalau di Jogja ada seperti itu. Ya kan? Siapa? Sejarah Jogja, pangeran, kemudian malah bukan dibuang, itu malah dididik di kampung. Siapa? Itu Jogja kalau nggak tahu, gitu. Sebelum Diponegoro, Sultan Agung
Haji Prakusumo itu dari kecil dididik di desa. Biar apa? Tidak sombong, sederhana, dan seterusnya. Itu zaman dulu gitu. Ya, para pengusaha juga sama. Kemudian para kiai, para ulama juga demikian. Mereka punya anak, jangan sampai hidup dia tentunya serba enak, serba tersedia. Tapi tetap kepada orang-orang yang bisa dipercaya, mendidik kepribadian, karakter sederhana, merakyat, ngerti wong sing sengsara ki piye, ya berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Ya. Kalau yang para pengusaha, biar dia tuh tahu hidup itu ya susah. Tapi kalau misalkan dididik di tengah keluarga yang serba ada, fasilitasnya tercukupi, ya sudah mentalnya mental seperti itu. Ya, sebenarnya itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga dididik di pedalaman ya, di kampung-kampung Badui. Qala rahimallahu ta'ala wa arba'atu alaihi salatu wassalam Halimatu bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Di antara yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah namanya Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Wa indaha syukka sadruhu. Di saat itu usianya masih 2 tahun ya. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Wa uliya hikmatan wa imanan, diisi dengan hikmah dan iman. Ba'da an istukhrija habus syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam, setelah ada bagian setan di hati Nabi SAW itu diambil oleh malaikat Jibril. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah main-main, hadis riwayat Muslim ya, riwayat Muslim, main-main dengan anak-anak kecil usia 2 tahun. Malaikat Jibril datang menangkap Nabi Muhammad, ditangkap, dibelah dadanya, terus diambil bagian setan itu, keburukan itu. Kata malaikat Jibril, ini bagian setan, dibuang. Terus diisi, dibersihkan ya, diisi dengan iman dan hikmah, ditutup kembali. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad itu dibelah dadanya berapa kali? Lebih dari 1 kali. Tapi yang disepakati itu 2 kali. Yang pertama ketika kecil, ketika disusui di Bani Sa'ad. Yang kedua ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, mungkin insyaallah akan kita baca juga pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit kita lebih mengenal, tambah dekat, tapi kita akan lebih mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang minimalnya lah di dunia ini kita sempat bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Yang bermimpi melihat Nabi Muhammad itu orang yang mulia dan terhormat. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bermimpi Nabi Muhammad, lalu ciri-cirinya saja nggak tahu. Wong mimpi wong liya, aku ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tingginya seberapa? Orang ngerti. Ya, gitu. Jenggotnya seberapa? Orang paham. Gemuk kurus, otak-otak aku. Lalu ngakunya ketemu sama Nabi Muhammad. Seperti apa Nabi Muhammad? Tidak tahu. Pokoknya aku Nabi Muhammad. Ya tidak mungkin. Tidak bisa. Kalau mau mimpi melihat Nabi Muhammad, harus minimalnya hantam buku ini. Itu minimal itu. Supaya tahu ini Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sekian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.